Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Rider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang reinkarnasi Pangeran Pedang Terkuat. Pada part sebelumnya, berkat taktik jenius yang disusun oleh Kainus, akhirnya pasukan Aron telah berhasil mengalahkan tentara negara suci. Namun karena sang paus tidak ingin harga dirinya terinjak, ia pun meminta sang kaisar untuk melakukan mediasi agar peperangan yang sudah dipastikan dimenangkan oleh Aron segera dihentikan. Buat kalian yang baru mampir di channel ini, agar tidak bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke part 14. Cerita dimulai. Untuk menengahi ketegangan dari kedua belah pihak, sang kaisar pun langsung memulai diskusinya dan meminta mereka berbicara dengan baik. Sambil menatap sang paus, ia berkata, "Aku pikir jika paus terkenal akan kasih sayang dan pengertiannya, aku masih bisa mendengar suara lantang kalian di saat aku berjalan ke sini. Jadi, apa yang kalian bicarakan?" Sang paus pun berkata dengan pelan untuk menghormati Kaisar Zeron yang ada di hadapannya. Ia mengatakan, jika Aron telah memintanya untuk menyerahkan ibu kota negara suci sebagai kompensasi, Aron pun menjawabnya, "Saya hanya mengkritik fakta yang sebenarnya. Jika sang paus telah melanggar aturan yang telah mereka ciptakan sendiri, yang aku tahu dia telah memiliki keturunan. Bahkan sang paus tampaknya sudah memiliki seorang cucu perempuan." Sontak pernyataan Aron itu membuat semua orang yang ada di sana langsung terkejut karena mereka semua mengetahui jika sang paus sangat dilarang untuk memiliki seorang keturunan. Sambil menatap sang paus dengan tatapan mengintimidasi, ia bergumam, "Sekarang waktunya lah negosiasi yang sebenarnya akan dimulai." Untuk beberapa tahun ke depan, rumor tentang paus yang memiliki seorang cucu akan beredar luas, dan sudah dipastikan lambat laun ia akan mengundurkan diri dari tahtanya. Ia pun kembali menatap Langda yang penuh emosi dan bergumam, "Jika ingatanku tidak salah, maka dialah yang akan naik tahta dan menggantikan si gendut itu." Sang paus pun tidak berkutik saat mendengar apa yang telah diucapkan oleh Aron. Bagaimana bisa ia mengetahui tentang aku yang sudah memiliki seorang keturunan? Terlihat Kaisar Zeron sangat terkejut. Ia bergumam, "Dari ekspresinya yang aku lihat, manusia bajingan ini tidak membantahnya. Jadi sudah dipastikan apa yang dikatakan oleh Aron memang benar adanya." Setelah berpikir dan mengambil nafas panjang dikarenakan posisi mereka sudah terdesak, mau tidak mau sang kaisar harus menuruti apa yang Aron inginkan. Itu semua untuk mengurangi kerusakan yang ada. Kemudian sang kaisar berkata, "Untuk masalah sang paus itu bisa kita bicarakan nanti. Jadi untuk saat ini katakanlah apa keinginanmu. Lagi pula tujuan utama kita berkumpul di sini hanya untuk bernegosiasi." Aron pun mengatakan, "Wahai sang kaisar, sebagai salah satu dari warga kekaisaran, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat pribadi saya. Saya yakin jika kita membiarkan sebuah agama dipimpin oleh seseorang yang salah, lalu ia mengumpulkan pengikut di wilayah kekaisaran dan menyebarkan ajaran mereka, maka semua itu akan merusak martabat kekaisaran Anda secara keseluruhan." Dengan tatapan yang serius, Aron melanjutkan perkataannya, "Saya mengusulkan untuk memindahkan ajaran Fares ke wilayah benua barat. Semua itu untuk memastikan jika pengaruh mereka tidak menyebar luas di wilayah Anda. Oleh karena itu, saya meminta kendali penuh untuk Kastil Blens dan Avante dan juga ibu kota regal, termasuk sebagai wilayah Bran." Mendengar itu, sang paus sangatlah marah dan ia berteriak, "Apa kau tidak paham betapa kurang ajarnya usulanmu itu? Apakah kau tidak mengerti jika aku adalah utusan sang dewa?" Tiba-tiba sang kaisar langsung berteriak dan ia memerintahkan kepada sang paus untuk menenangkan dirinya. Seketika sang paus langsung terdiam dan kembali duduk di kursinya.
Kemudian Kaisar Zeron kembali berkata, "Aku yakin kau pasti paham jika permintaanmu itu terlalu berlebihan." Namun Aaron berpendapat apa yang ia minta tidak lebih semata-mata hanya untuk kehormatan Kaisar Zeron, sang penguasa wilayah itu. Lalu sang kaisar mengatakan jika ia sudah mengerti kalau Aaron memang menomorsatukan kekaisaran, akan tetapi ia masih tidak yakin apakah benar yang dikatakan olehnya tentang sang paus yang sudah memiliki seorang cucu. Seketika sang paus terlihat gugup dan tubuhnya langsung berkeringat dingin. Ia mencoba meyakinkan Kaisar Zeron jika yang dikatakan Aaron hanyalah sebuah kebohongan. Melihat reaksi sang paus yang gugup seperti itu, sambil tertawa Aaron mengatakan, "Apakah tidak masalah setelah aku menemukan cucumu, aku akan menjadikannya sebagai budakku?" Sang paus tetap saja mencoba untuk mengelak tentang kebenarannya. "Bagaimana caramu menjadikannya sebagai budak, sedangkan semua apa yang kau katakan hanyalah kebohongan?" Dengan tegas, Aaron langsung memanggil Rommel. Ia pun memerintahkan agar mengirim beberapa pasukan untuk pergi menuju ke sebuah villa di kota Alpis dan mencari pemiliknya. Dan ia mengatakan jika orang yang akan mereka temukan adalah cucu sang paus. Morel pun mengatakan bahwa ia sudah menerima sebuah laporan jika cucu sang paus sudah ada di tangan kita, dan pasukan kita yang bertugas sudah mengetahui seperti apa cucunya itu. Saat ini kami hanya menunggu sebuah perintah. Apakah kami perlu menangkapnya sekarang juga? Seketika sang paus berteriak, "Jangan lakukan itu." Sontak perkataannya itu membuat Kaisar Zeron sedikit terkejut dan menatap kepadanya. Lalu Aaron berkata, "Apa yang kau maksud dengan jangan? Bukannya kau sudah mengatakan berulang kali jika kau tidak memiliki seorang cucu?" Sang paus tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya melirik kepada Kaisar Zeron dan berharap agar ia menghentikan perkataan Aaron. Terlihat Kaisar Zeron hanya tertawa dan berkata, "Berdasarkan prestasimu di masa lalu, pasti yang dikatakan Aaron hanyalah sebuah fitnah. Aku yakin jika kau tidak melakukannya." Saat mendengar sang paus yang mengatakan bahwa Aaron hanyalah seorang pembohong yang mencoba menjatuhkan martabatnya sebagai seorang utusan dewa, dengan tatapan yang mengintimidasi, Aaron kembali mengatakan, "Sudah dipastikan jika dirimu sangat rela apabila cucumu itu akan aku jadikan sebagai budak kepuasanku." Mendapat ancaman itu, mau tidak mau ia harus mengakui jika ia memang sudah memiliki seorang cucu, dan ia mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum ia menjadi sebagai pengikut Dewa Fares. "Ini semua adalah kesalahan di masa laluku." Mendengar itu, sang kaisar sangatlah kesal. Ia bergumam, "Dasar manusia goblok, kau sudah merusak rencana kita untuk menyingkirkan Aaron." Diceritakan karena keterlibatan Kaisar Zeron dalam diskusi itu, jadi hanya ada beberapa permintaan Aaron yang bisa dikabulkan olehnya. Dan sebagai bentuk tutup mulut Aaron tentang rumor mengenai paus yang memiliki seorang keturunan, maka mereka bersepakat untuk bertanda tangan di sebuah surat perjanjian genjatan senjata yang berlaku selama 2 tahun. Sebagai imbalan untuk melepaskan para tahanan orang-orang negara suci, maka Aaron mendapatkan Kastil Blans yang dahulu kala wilayah itu adalah kekuasaan ajaran Dewa Vivian. Selain itu juga, negara suci harus membayar biaya perang kepada Aaron sebesar 5.000 keping emas, dan itu membuat posisi Aaron sebagai pemenang dalam peperangan semakin nampak dan jelas. Sambil memperhatikan pasukan negara suci yang telah mereka lepaskan dan kembali ke negara mereka, Kainus berkata, "Saya mempunyai satu pertanyaan yang masih mengganjal di kepala saya. Bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa paus itu telah memiliki seorang cucu? Dan juga sejak kapan Anda mengirimkan sebuah pasukan ke wilayah itu?" Kainus pun sangat heran saat Aaron dengan santainya mengatakan jika ia juga sangat penasaran sejak kapan ia mengirimkan sebuah pasukan.
Sambil berjalan meninggalkan Kainus yang masih tidak mengerti, Aaron kembali berkata, "Jika kau ingin tahu, coba kau tanya langsung kepada Morel apakah ia mengirimkan sebuah pasukan." Dan itu membuat Kainus menjadi semakin bengong. Beberapa saat kemudian, di sebuah kota yang bernama Alphys, terlihat beberapa pasukan negara suci baru saja sampai ke kota itu. Sesampainya di sebuah villa, salah satu dari pasukan itu bertanya, "Apakah Anda yang bernama Putri Elis?" Meski ia terlihat kaget karena ia telah didatangi segerombolan para pasukan negara suci, ia pun mengatakan bahwa benar jika ia bernama Putri Elis. Setelah memastikan bahwa wanita yang ada di hadapan mereka adalah wanita yang telah mereka cari, ia pun memberi kode kepada komandannya bahwa cucu sang paus telah ditemukan. Lalu sang paus menampakkan dirinya dan ia langsung berlari untuk menghampiri cucunya itu. Dengan sangat panik ia berkata, "Apakah kau baik-baik saja? Katakan kepadaku, apakah ada orang yang aneh mencoba untuk berbicara kepadamu?" Putri Elis pun sangat terkejut karena ia sudah mengetahui jika sang paus tidak boleh bertemu dengannya. Semua itu demi menjaga nama baiknya. Namun sang paus tetap bertanya kepadanya, apakah ada seseorang yang mencurigakan dan mencoba berbicara kepadanya. Meski ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kakeknya, ia pun mengatakan jika ia baik-baik saja dan selama ini tidak ada satu orang pun yang menemuinya selain kakeknya sendiri. Mendengar itu, ia pun terlihat sangat lega karena cucunya dalam keadaan baik-baik saja. Meski begitu, ia sangat geram dan marah sekali karena ia telah tertipu oleh gertakan Aaron, sehingga kebusukannya yang ia simpan selama ini telah terbongkar. Bahkan sang kaisar dan para pengikutnya sudah mengetahui tentang hal ini. Sambil berteriak ia mengatakan, "Aku bersumpah suatu hari nanti kau akan dihukum dengan sangat berat karena kau dengan sengaja telah menipu utusan sang dewa." Beberapa saat kemudian di wilayah Bran, terlihat Aaron yang bersiap pergi bersama Sisilia untuk menuju kastil sang Dewi Vivian. Morel pun bertanya, mengapa ia tidak membawa pasukannya dan kenapa ia hanya pergi berdua saja. Aaron pun menjawabnya, "Untuk apa aku membawa sebuah pasukan jika hanya untuk pergi ke sebuah gunung? Sudah pasti di sana tidak akan terjadi apapun." Di sisi yang lain, Sisilia memerintahkan kepada Bianca untuk pergi ke wilayah Kastil Blanche karena di sana masih sangat banyak para pengikut Dewi Vivian yang masih tertindas oleh pasukan Dewa Fares. "Jadi, aku mohon selamatkan mereka karena kita sangat memerlukan mereka untuk membangkitkan ajaran Dewi Vivian." Saat Aaron yang ingin bersiap untuk memulai perjalanannya, tiba-tiba Aaron melihat Kainus telah bersiap untuk pergi bersama mereka dengan menggunakan kudanya. Sisilia pun mengatakan jika ia yang telah memintanya untuk ikut bersama mereka karena Dewi Vivian ingin bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, setelah melakukan perjalanan yang panjang melewati lembah-lembah salju yang tinggi dan tebal, akhirnya mereka telah sampai di sebuah kastil kuno yang telah lama ditinggalkan. Aaron pun berkata, akan sangat sulit untuk bisa menyeberangi jurang yang ada di hadapan kita, terkecuali kita bisa terbang dan terlebih lagi anginnya sangatlah kuat. Sisilia pun menjelaskan, tidak seperti yang Anda pikirkan, meskipun Anda bisa terbang, namun Anda bukanlah orang yang terpilih, maka Anda tidak akan bisa menyeberangi jurang ini. Terlihat Aaron sangat terkejut bagaimana caranya agar mereka bisa melewati jurang itu. Kemudian sambil berlutut, Sisilia berdoa kepada dewinya, "Wahai Dewi yang agung, hambamu telah tiba. Hamba mohon tunjukkanlah jalannya agar kami bisa melewati jurang ini." Tiba-tiba angin berhembus dengan sangat kencang. Seketika itu juga sebuah jembatan yang tidak kasat mata telah tersambung menuju kastil kuno itu. Sambil tersenyum, Sisilia langsung mengajak mereka untuk menyeberangi jembatan yang tidak kasat mata itu. Setelah memasuki kastil kuno itu, Aaron berpikir, meski kastil ini memiliki bentuk yang besar, akan tetapi suasananya sangatlah sepi sekali. Namun tiba-tiba Aaron melihat jika di hadapan mereka ada seseorang yang sedang menghadap ke arah lain.
Saat mereka mendekati orang itu, Aaron pun sedikit kaget dikarenakan ketika orang itu menoleh ke belakang, ternyata dia adalah seorang bocil loli yang memiliki wajah lumayan imut. Namun Aaron dan Kainus sangatlah terkejut ketika Sisilia berlutut dan memberi hormat kepada bocil loli itu. Ternyata ia bukanlah loli sembarang loli, dia adalah sang Dewi Vivian. Sambil berjalan menghampiri mereka, sang loli berkata, "Kau sudah terlambat, kau membuatku menunggu terlalu lama." Sisilia pun mencoba menjelaskan mengapa ia terlambat datang menemuinya. Itu semua karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun, sang loli tetap saja tidak mau mendengar alasannya karena ia beranggapan membuat seorang dewi menunggu itu adalah hal yang tidak sopan. Lalu ia mengatakan, "Meski kau sudah mengecewakanku, aku tetap akan memaafkanmu karena kau sudah berhasil membawa mereka berdua ke sini." Aaron pun sangat heran apa yang dimaksud dengan sang loli, kenapa ia sangat ingin bertemu dengannya. Melihat Aaron yang merasa heran, ia pun bergegas berjalan menghampirinya dan berkata, "Ada apa dengan reaksi wajahmu? Apa kau tidak suka bertemu denganku?" Aaron hanya berpikir, karena ia adalah seorang dewi, aku pikir akan ada aura mistis yang mengelilingi tubuhnya. Ternyata ekspektasiku telah salah. Aku kira sang dewi memiliki tubuh yang aduhai, tapi dia hanyalah seorang loli kecil. Seketika Aaron menyadari saat melihat ekspresi wajah loli itu, ternyata ia telah mendengar apa yang ada di pikirannya Aaron tentang dirinya. Terlihat Kainus yang berlutut sambil memberi hormat. "Wahai sang dewi, ini adalah sebuah kehormatan karena saya bisa bertemu dengan Anda. Jika Anda berkenan, bolehkah kami mengetahui alasan Anda untuk memanggil kami ke sini?" Namun Kainus langsung terdiam terintimidasi karena di dalam pikirannya sang dewi mengatakan, "Untuk seekor naga, kau tidak mempunyai sifat kesabaran, jadi kau harus menunggu giliranmu untuk berbicara." Merasa dirinya telah terancam dan sudah diketahui oleh sang dewi jika dirinya adalah seekor naga yang menyamar sebagai manusia. Mau tidak mau, ia pun harus menuruti apa yang dikatakan oleh sang dewi. Kemudian sambil memegang kedua tangan Aaron, ia pun memerintahkannya untuk menutup kedua matanya. Seketika mereka pun langsung menghilang dari hadapan Kainus dan Sisilia. Di saat Aaron membuka matanya, ia sangat terkejut karena mereka telah berada di atas sebuah tebing yang tinggi. Melihat Aaron yang sedang panik, sang loli mengatakan, "Kau tidak usah khawatir akan terjatuh dari atas sini. Apa kau tahu alasanku memanggilmu ke sini?" Aaron pun menjawab, "Sudah pasti aku tidak mengetahui alasan apa yang membuatku bisa dipanggil oleh sang dewi." Dengan santainya, sang loli mengatakan, "Semua yang ada di dunia ini pasti memiliki sebuah alasan. Entah itu hal yang kecil ataupun yang besar, kita tidak bisa untuk mengabaikan fakta itu." Sambil menendang batu besar yang ada di samping Aaron, ia kembali berkata, "Begitu juga dengan terjatuhnya batu besar ini. Pasti ada sebuah alasan mengapa ia bisa terjatuh dari atas tebing ini." Saking besarnya batu itu sehingga menghancurkan kastil yang ada di bawah tebing curam itu. Seketika Aaron sangat panik karena di dalam kastil itu masih ada Kainus dan Sisilia yang telah menunggunya. Aaron pun sangat marah dan ia berkata, "Kenapa seorang dewi dibolehkan membunuh dan mempermainkan nyawa manusia? Ini bukanlah hal yang adil." Dengan santainya, sang loli mengatakan, "Jangan seenaknya mengatakan jika aku telah membunuh mereka semua. Apa kau tidak melihat batu besar yang ada di sampingku?" Dan itu membuat Aaron semakin terkejut karena apa yang ia lihat telah di luar akal sehatnya. "Kau tidak usah khawatir karena teman-temanmu masih aman dan selamat di dalam kastil itu. Semua yang terjadi di dunia ini pasti memiliki sebuah alasan. Wahai Gaily, begitu juga dengan dirimu saat aku menyelamatkanmu. Akan lebih mudah dimengerti apabila kau menganggap batu besar tadi sebagai Zeron dan kastil yang ada di bawah sana sebagai wilayah Bran." Ia pun sangat terkejut saat sang dewi menyebutkan nama aslinya. Ternyata selama ini dia adalah dewa yang menyelamatkanku. Itu berarti alasan aku hidup kembali menjadi Aaron semua karena dia. Sang loli kembali berkata,
ada alasan untuk semua hal yang terjadi di muka bumi ini, dan menyelamatkanmu juga memiliki alasan tersendiri. Kau masih memiliki takdir yang harus kau penuhi. Ia yang masih tidak mengerti apa yang dikatakan oleh sang loli. Ia hanya bisa terdiam memikirkan apa yang telah terjadi. Kemudian sang loli kembali berkata, "Wahai Gaili, pastikan kau hidup secara maksimal di kesempatan kedua yang aku berikan ini. Jika kau melakukan itu, aku yakin kau pasti akan mengerti mengapa semua ini terjadi." Sambil berteriak ia berkata, "Bagaimana bisa kau memanggilku ke sini hanya untuk mengatakan sesuatu yang tidak bisa aku mengerti? Terlebih lagi, di mana Aaron yang sebenarnya?" Setelah berdiam beberapa saat memandangi wajahnya yang masih terlihat kebingungan, sang loli kembali mengatakan, "Apabila kau terus saja mengikuti arus jalanmu, maka suatu saat nanti kau akan menemukannya. Akan tetapi kau tidak akan bisa menemuinya di tubuh asli yang sudah kau kenal." Ia pun masih tidak memahami apa yang dikatakan oleh sang loli. Ia mencoba mencari informasi bagaimana cara menemukan Aaron yang sebenarnya. Namun sang loli mengatakan jika waktu pertemuan mereka telah habis, oleh karena itu dia harus kembali. Dengan sangat tiba-tiba ia langsung mendorongnya jatuh ke bawah jurang itu. Terdengar suara sang loli mengatakan, "Jika saatnya tiba, maka kau akan menemukan sebuah kebenaran di balik peristiwa ini. Aku yakin kau akan memahaminya." Beberapa saat kemudian, terdengar suara Sisilia telah mencoba membangunkan Aaron yang sudah tidak sadarkan diri di atas tumpukan salju. Saat Aaron membuka matanya, ia pun berkata, "Aku ada di mana? Aku kira aku telah terjatuh dari ketinggian." Namun, ia sangat heran karena ia telah berada di seberang jurang kastil kuno itu. Kemudian dengan paniknya Aaron bertanya, "Di mana Dewi Vivian berada? Kenapa ia tidak ada di sini?" Sambil menghela napas panjang, Sisilia mengatakan, "Sangat disayangkan kita tidak bisa menemuinya. Sepertinya ini bukanlah waktu yang tepat untuk menemui sang dewi." Aaron sangat terkejut. "Ini tidak mungkin. Aku sangat yakin jika kita telah memasuki kuil itu dan bertemu dengan seseorang loli kecil yang ada di dalam sana." Saat mendengar Sisilia yang mengatakan jika mereka sejak dari tadi telah berada di sini, Aaron pun sangat heran karena ia sangat yakin apa yang telah ia alami. Bahkan di waktu ia terjatuh dari atas tebing, ia masih merasakannya. Sisilia pun kembali berkata, "Karena sang dewi telah menolak untuk bertemu dengan kita, maka kita tidak punya pilihan lain. Jadi sebaiknya kita kembali di lain waktu." Akhirnya mereka pun mau tidak mau harus kembali ke wilayah Kastil Bran. Dan di tengah perjalanan Cainus bergumam, apakah mereka tidak mengingat semua yang telah terjadi karena mereka hanyalah seorang manusia. Lalu Cainus teringat saat sang dewi ceramah kepadanya. Sang dewi sangat marah karena Cainus terlalu ikut campur dalam urusan manusia. Ia berkata, "Bukankah sudah ada batas terlarang antara para naga dan manusia? Namun kau tetap saja melewati batasnya." Atas apa yang telah ia perbuat, Cainus pun mendapatkan sebuah hukuman dari sang dewi. Terlihat sebuah rantai telah mengikat inti kehidupan yang terletak di dadanya, dan itu membuat Cainus merasakan sakit yang luar biasa. Setelah menyegel kekuatannya, sang dewi berkata, "Mulai saat ini kau tidak akan bisa menggunakan sihirmu saat kau berada di wujud manusiamu. Jika kau mencoba melawannya, maka kau akan mendapatkan kepedihan yang lebih menyakitkan daripada kematian." Setelah mengingat itu, Cainus bergumam, "Hari ini aku sangat sial sekali. Aku datang ke sini untuk berlibur, akan tetapi sepertinya nyawaku malah terancam. Jika aku tahu akan terjadi seperti ini, lebih baik aku berdiam diri di dalam kastil." Sambil tersenyum memperhatikan Aaron, Cainus pun mengatakan, "Tapi ini semua sudah terlanjur. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk membantu masa depan manusia itu?" Cerita berpindah di sebuah wilayah kota Jervan. Terlihat para pengemis telah meminta sumbangan kepada orang-orang yang berlalu lalang di hadapan mereka. Mereka memohon karena mereka sangatlah kelaparan.
Kemudian terdengar suara prajurit yang berteriak agar para warga segera menyingkir dan membuka jalan karena Duk Rainon akan melewati jalan itu. Terlihat seseorang yang wajahnya masih tidak diketahui telah memperhatikan kereta itu dari kejauhan. Di dalam kereta itu, Rainon bergumam, dari informasi yang aku dapatkan, tampaknya Aron telah berhasil mengalahkan negara suci dan mengembangkan wilayahnya. Walaupun itu adalah berita yang bagus, akan tetapi sang kaisar pasti sudah mengawasi pergerakan Aron. Namun, ia sangat terkejut saat keretanya telah berhenti secara tiba-tiba dan itu membuatnya hampir terjatuh. Saat ia menoleh ke arah luar, terdengar sang kusir yang sedang marah-marah karena di hadapannya ada seorang gembel yang mencoba menghentikan laju keretanya. Dengan nada yang tinggi, Rainon bertanya apa yang terjadi dan siapa orang itu. Lalu sang kusir mengatakan jika gembel yang ada di hadapan mereka telah mengaku jika ia adalah Pangeran Aron. Sontak pernyataannya itu membuat Rainon menjadi sangat terkejut karena tidak mungkin Aron memiliki penampilan dan bentuk wajah yang seperti dia. Beberapa saat kemudian, di perjalanan kereta kuda itu, terlihat orang yang mengaku sebagai Aron telah berada di dalamnya bersama dengan Rainon. Setelah mendengar apa yang telah diceritakan oleh orang yang mengaku sebagai Aron itu, Rainon berkata, "Jadi kesimpulannya kau telah bangkit dari kematianmu setelah kau dibunuh oleh Kaisar Zeron di 20 tahun yang akan datang." Ia pun mengatakan, "Aku paham jika apa yang aku ceritakan akan sulit untuk dimengerti. Oleh sebab itu aku mencarimu. Walaupun kau adalah kerabat jauh dari kekaisaran, akan tetapi kau sangat setia kepada mendiang ayahku. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa mempercayaiku." Sambil membuka penutup kepalanya, ia menampakkan wajah aslinya. "Semua orang tidak akan bisa mempercayaiku karena wajahku tidak seperti Aron yang dikenal." Tidak lama setelah ia menunjukkan wajahnya, ia pun langsung dilemparkan keluar dari kereta itu. Sambil meludah, sang kusir mengatakan, "Seorang sampah sepertimu cocoknya hanya berdiam di jalanan. Berani sekali kau berbohong kepada para bangsawan. Kau pikir kami akan percaya dengan bualanmu itu?" Lalu orang itu mengatakan jika ia tidaklah berbohong, ia adalah Aron yang sebenarnya. Namun sekuat apapun ia menjelaskan, akan tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Meskipun ia adalah salah satu orang yang paling setia kepada mendiang kaisar sebelumnya. Ia pun hanya terdiam saat kereta kuda itu berjalan meninggalkannya. Aku tahu mana mungkin ia akan mempercayaiku. Bahkan aku pun masih tidak percaya dengan cerita yang aku ceritakan. Kemudian ia mengingat akan kematiannya. Setelah bola api sang kaisar mengenai tubuhnya yang membuatnya langsung mati seketika, aku harus melakukan sesuatu dan aku tidak akan membiarkan kejadian ini terulang kembali. Aku tidak bisa lagi menempati janjiku kepada mendiang ayahku. Aku harus melakukan segala cara untuk menyerang kaisar bajingan itu. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan anugerah sang naga atau titahku sebagai bangsawan, dan meskipun aku tidak memiliki apa-apa, aku tetap akan harus mengalahkannya. Jadi yang aku butuhkan adalah kekuatan, sebuah kekuatan yang bisa mengalahkannya. Cerita berpindah di sebuah tempat alun-alun kota wilayah Bran. Bianca mengatakan, jika kita ingin mengembangkan pengaruh wilayah Bran, maka kita harus dengan cepat menerima prajurit baru dengan jumlah yang lumayan banyak. Sambil berteriak ia mengatakan, akan tetapi kenapa tidak ada satu orang pun yang mau bergabung dengan kita? Kemudian ia pun berpikir, mengapa semua orang tidak ada yang tertarik untuk bergabung? Padahal aku sangat perlu untuk mengumpulkan pasukan baru agar aku mendapatkan pujian dari Aron. Padahal ini adalah satu-satunya tugas yang bisa aku lakukan. Tiba-tiba ia pun menyadari mengapa semua orang tidak ada yang berminat. Di pikirannya mengatakan kemungkinan gajinya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan.
Ia pun mencoba membaca tulisan yang tertempel jelas di sebuah papan itu. Di sana tertulis jika sang kaisar telah memerintahkan untuk mengumpulkan pasukan yang baru yang akan ditugaskan untuk menjaga keamanan wilayah Bran, dan dalam 1 bulan mereka akan digaji dengan 2 keping emas. Setelah membaca itu, ia pun sangat kesal. Apa mereka sudah gila? Seharusnya minimal gaji yang akan diterima adalah 7 keping emas. Jika hanya 2 keping emas, maka itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan seketika, ia pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan papan pengumuman itu. Dari kejauhan, terlihat Aaron dan Kainus telah menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Bianca. Aaron pun bertanya apa yang terjadi kepadanya, mengapa ia begitu kesal, apakah ada masalah dengan gajinya. Seharusnya ini sama seperti yang sebelumnya. Sambil melirik, Kainus mengatakan, jika Anda memperhatikan di belakang kios dan juga di depannya, telah ada beberapa orang yang berulang kali mondar-mandir memperhatikan Bianca dan Sisilia. Benar saja, setelah Aaron perlahan menoleh ke arah yang telah ditunjukkan oleh Kainus, matanya pun langsung tertuju kepada 2 orang yang sedang memperhatikan mereka untuk mengumpulkan pasukan baru milik Aaron. Lalu Kainus berkata, mereka adalah mata-mata yang telah disewa oleh sang kaisar. Setelah kita memenangi pertempuran itu, sepertinya sang kaisar memutuskan untuk mengawasi kita secara teliti. Saat mendengar Aaron yang mengatakan apakah ini adalah sebuah taktik untuk mengecoh mata-mata sang kaisar, Kainus pun berkata, meskipun kita tidak bisa mengambil pasukan secara resmi, namun Anda jangan khawatir karena kita sudah mengumpulkan 10.000 pasukan baru secara diam-diam. Kami baru saja menemukan sebuah kota yang berada tepat di bawah Kastil Blanche. Para pengikut Dewi Vivian telah bersembunyi di sana setelah mereka diburu oleh pasukan negara suci. Dan saya yakin untuk saat ini Kapten Rommel telah mengumpulkan mereka semua untuk menjadikan pasukan baru kita. Dan untuk gaji pasukan baru yang akan bergabung, maka mereka akan mendapatkan gaji 10 keping emas. Mendengar informasi itu, sambil tersenyum, Aaron berkata, ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Dengan begitu, kita akan bisa membentuk sebuah pasukan pertahanan yang kuat. Jadi, untuk saat ini, kita akan baik-baik saja. Kemudian Kainus mengatakan jika itu memang cukup untuk melindungi Kastil Blanche dan wilayah sekitarnya. Namun dalam situasi seperti ini, saya akan berpendapat jika kita setidaknya harus menambah 50.000 pasukan baru untuk memperkuat wilayah kita. Apapun situasinya, kita harus melakukannya. Mendengar itu, Aaron pun berpikir bagaimana bisa mendapatkan 50.000 pasukan secara langsung. Apa untungnya memenangi sebuah pertempuran jika kita kehilangan banyak pasukan? Kita harus mengisi kembali jumlah pasukan yang telah berkurang, dan itu memerlukan banyak biaya. Jika dibiarkan terus seperti ini, maka kita akan menjadi sebuah wilayah yang tidak memiliki kekuatan. Kainus kembali berkata, dalam situasi ini bisa jadi negara suci akan menyerang kita. Karena dari segi kekuatan dan militer, bahkan ekonomi pun kita sangat kekurangan. Cara terbaik adalah kita harus mengumpulkan banyak uang agar kita bisa menambah pasukan kita. Terlihat Aaron sangat frustasi karena mereka harus mengumpulkan 50.000 pasukan untuk memperkuat pertahanan mereka. Sedangkan mereka sangat membutuhkan banyak uang agar bisa melakukan itu. Cerita kembali berpindah. Terlihat sebuah kereta kuda telah memasuki wilayah Kastil Blanche, dan di dalam kereta itu ada 2 orang yang sedang berbincang-bincang. Ia adalah Moria, dan wanita yang ada bersamanya adalah salah satu dari 3 perdagangan yang memiliki pengaruh besar. Dengan santainya Moria berkata, kau sudah melihat jika wilayah ini telah hancur berantakan. Aaron jauh lebih siap untuk mengatasi peperangan ini. Meskipun itu musuhnya adalah negara suci, dia tidak akan pernah memberi ampun kepada musuhnya. Wanita itu pun mengatakan jika ia sangat penasaran dengan Aaron. Bahkan ia berpikir apakah Aaron mengendalikan wilayahnya dengan menggunakan berbagai macam operasi. Persis seperti rumor yang telah beredar. Sepertinya ini sangatlah menarik.
Aku sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, di sebuah ruangan yang ada di dalam kastil itu, mereka pun telah bertemu dan bertatap muka. Sambil memberi salam, ia mengatakan, "Wahai Tuan Aron, kami datang ke sini untuk menemuimu, sang penguasa dari utara." Mendengar Aron yang heran dengan ucapannya tentang sang penguasa dari utara, ia pun melanjutkan perkataannya. "Saya tidaklah salah, Anda telah mengalahkan banyak musuh. Bahkan Anda telah berhasil mendapatkan sebuah wilayah dan penduduk dari negara suci. Jika bukan penguasa dari utara, maka panggilan apa yang pantas untuk Anda?" Namun bukannya senang mendapatkan pujian itu, Aron pun memintanya untuk langsung ke intinya saja karena ia sudah muak dengan basa-basinya. Wanita itu kembali berkata, "Seperti biasanya, seorang pedagang adalah makhluk yang mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan cara apapun." Akan tetapi, belum sempat ia melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Aron langsung menghunuskan pedangnya. Dengan tatapan yang tajam ia berkata, "Kau sudah membuang waktuku dengan ocehanmu yang tidak berguna itu. Apakah aku harus menghunuskan pedangku agar kau bisa lekas paham?" Ternyata sebelum mereka bertemu, Morea sempat mengatakan kepadanya, dan itu sudah mereka rencanakan, supaya Anda unggul dalam negosiasi nanti. Saya rasa kita harus menggunakan rumor yang sudah beredar demi memenangkan negosiasi itu. Aron pun bertanya apa tujuan utamanya datang ke wilayahnya. Lalu ia meminta wanita itu untuk memperlihatkan wajahnya. Mau tidak mau, wanita itu langsung membuka penutup wajahnya, dan ia pun memperkenalkan dirinya jika ia adalah Putri Lufia dari Kerajaan Samot, dan ia memutuskan untuk menemui Aron untuk membicarakan sebuah proposal bisnis. Diceritakan bahwasannya Kerajaan Samot adalah sebuah negara pulau kecil yang terletak di antara wilayah pusat dan benua barat. Walaupun memiliki wilayah yang kecil, mereka tidak hanya memiliki grup perdagangan besar saja yang telah mengendalikan sepertiga perdagangan antara wilayah pusat dan benua barat. Akan tetapi di antara grup itu, Putri Lufia merupakan pimpinan grup dagang kerajaan yang dianggap grup paling berpengaruh di antara mereka semua. Mengetahui jika wanita itu berasal dari Kerajaan Samot, Aron berpikir mereka adalah salah satu negara yang akan musnah setelah negara barat melakukan penyerangan di 10 tahun akan datang. Lalu Aron memintanya untuk menjelaskan proposal bisnis apa yang akan ia tawarkan. Lufia pun menjelaskan jika mereka ingin membangun sebuah tempat penyimpanan untuk barang-barang yang akan datang dari negara barat. Aron pun sedikit heran, entah kenapa mereka ingin membangun sebuah penyimpanan di wilayah Kastil Blans. Lufia kembali menjelaskan agar Aron bisa memahaminya. Ketika wilayah ini masih dikuasai oleh negara suci, kami tidak bisa mendapatkan izin untuk membangun area penyimpanan di wilayah ini. Semua itu disebabkan karena mereka menganggap kami sebagai orang-orang yang sesat. Menanggapi itu, Aron mengatakan, "Jadi yang kau maksud adalah jika orang yang menguasai wilayah ini sudah berganti, maka kau meminta kami untuk menyetujui rencana itu. Lalu apa yang bisa kau lakukan untuk kami?" Agar Aron yakin, ia kembali berkata, "Jika jumlah barang yang melewati wilayah ini terus bertambah banyak, maka Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan menaikkan pajaknya." Mendengar itu, Aron langsung berdiam diri tanpa mengatakan apapun. Lalu ia langsung berdiri dari tempat duduknya. Sambil berpaling meninggalkan mereka, Aron memerintahkan kepada Kainus untuk mengusir wanita itu karena ia sangat tidak puas dengan apa yang telah ditawarkan oleh wanita itu. Tiba-tiba terdengar suara Lufia yang mengatakan air suci, dan itu membuat Aron menjadi terkejut. Lalu Lufia kembali berkata, "Air suci itu persentasi pajaknya adalah 15%, dan kami bersedia menambah pajaknya menjadi 20% sebagai gantinya." Dan ia meminta kendali penuh untuk mendistribusikan air suci itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.